Oke. Nah, untuk bab baru hari ini mengenai struktur, ada yang sudah pernah baca atau mungkin sudah pernah dengar tentang struktur? Struktur itu kayak array gitu kan Bu, cuman bedanya itu kalau array itu kan satu tipe data. Kalau struktur itu bisa lebih dari satu. Iya. Wah, ini Cynthia udah tahu duluan ya. Sudah pernah belajar atau udah baca sebelumnya? Waktu SMK sih, Oh, masih oke. ingat. Iya, ya. Ya, berarti sebenarnya sih untuk dasar pemrograman yang dipelajari ya itu-itu aja ya. Kalau kalian masih ingat tentang konsep-konsep dasarnya, ya sebenarnya sekarang ini tinggal memperdalam dan mengingat kembali ya. Jadi kalau yang di SMK kemudian dapat pelajaran dasar pemrograman mungkin sudah tahu ya. Mulai dari yang kemarin array, looping dan lain-lainnya ya. Nah, jadi struktur ini sebenarnya hampir mirip dengan array, hanya saja tadi benar ya yang Cynthia katakan, dia merupakan tipe data bentukan baru ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar ada tipe data integer, float, string, char, dan seterusnya. Nah, si struct ini adalah tipe data juga, tapi dia merupakan bentukan ya. Dan isi dari struct ini merupakan kumpulan variabel dengan tipe datanya yang berbeda. Nah, kalau array kemarin dia berisi kumpulan nilai dengan tipe data yang homogen, sementara struct ini berisi kumpulan variabel yang beda tipe data. Ya, dan dia bernaung dalam satu nama yang namanya struct itu tadi. Ya. Nah, jadi mungkin bisa dibayangkan kalau kemarin kita um, ada contoh array mahasiswa ya. Nah, di dalam array mahasiswa itu kan isinya harus seragam semua ya. Jadi kalau misalnya nama mahasiswa ya udah tipenya tipe char atau string semua ya. Nah, itu array. Nah, sementara kalau untuk struct, misalkan struct mahasiswa, di dalamnya itu bisa macam-macam. Jadi bisa ada nama, ada alamat, ada umur, ada nomor HP dan seterusnya. Nah, itu kan lebih bervariasi ya tipe datanya ya. Jadi bisa ada integernya, bisa ada charnya, stringnya, dan seterusnya. Oke, jadi itu ya perbedaannya antara struct dengan array. Oke, nah untuk kata kuncinya yang digunakan itu adalah struct ya. Jadi ada beberapa cara mendeklarasikan struct. Nah, ini tadi contohnya, misalkan kita ingin menyimpan data mahasiswa ya. Kalau menggunakan array kan kita kemarin buatnya seperti ini ya. Jadi ada array char name, kemudian address, age. Jadi ini dibuatnya terpisah ya. Tapi nilainya bisa lebih dari satu ya. Jadi untuk nama ini bisa ada banyak gitu ya, address juga ada banyak dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau ada lebih dari satu mahasiswa, di mana di situ pastinya alamat, usia, dan atribut lainnya banyak juga ya dari masing-masing mahasiswa. Apakah kita harus membuat seperti ini? Jadi ada banyak array ya, kemudian isinya beda-beda gitu. Tentu ini nggak efektif ya. Nah, jadi cara terbaiknya adalah dengan menyimpan data-data yang beda tipe tadi ke dalam sebuah struktur. Oke, nah ini kita mulai masuk ya ke strukturnya. Oke, mulai dari cara membuatnya dulu ya. Nah, jadi kata kuncinya tadi adalah struct ya. Jadi ini pakai huruf kecil semua ya. Nah, kemudian bentuk umumnya di sini kita buat kata kuncinya struct, kemudian nama struknya apa, kemudian ada kurung kurawal ya di dalamnya ini, baru kita buat jenis variabelnya beserta tipe datanya. Ya, jadi kalau misalkan ini ada tipe data, member satu ini artinya sih bisa diartikan sebagai variabel lah ya. Variabel satu, variabel 2, dan seterusnya. Oke, jadi sampai di sini, ini sudah membuat deklarasi struct. Nah, ini contohnya. Ya, jadi ada struct mahasiswa, kemudian di dalamnya ada
atribut atau variabel ya. Jadi di sini tipe datanya beda-beda ya. Ada integer, ada string, ada float. Nah, inilah yang disebut dengan struk mahasiswa. Nah, jadi sebenarnya konsep struk ini kalau kita nanti belajar tentang pemrograman berikutnya ya, ada istilahnya pemrograman berorientasi objek. Kemudian nanti kalian di sana akan belajar mengenai kelas ya, objek. Nah, si struk ini sebenarnya mirip-mirip seperti kelas ya. Jadi kelas itu sendiri di dalamnya ada banyak atribut ya. Jadi sama seperti mahasiswa ini, dia punya banyak atribut. Ya, atributnya ini ya NIM, nama, alamat ya. Jadi seperti itu ya intinya. Oke, lanjut dulu ya. Oke, nah bagaimana cara menggunakan serta memberi nilai pada struct? Nah, ini ada beberapa cara ya. Jadi yang pertama di situ kita buat dulu variabel baru dengan tipe data struct tersebut. Nah, jadi misalkan tadi nama struct-nya adalah mahasiswa ya. Nah, jadi kita buat variabel namanya itu adalah MHS1 ya. Kemudian di sini ada MHS2. Nah, berarti di sini ada dua ya, dua variabelnya dengan tipe datanya adalah mahasiswa. Nah, jadi si struct mahasiswa itu tadi sudah menjadi tipe data ya. Tipe datanya adalah mahasiswa. Makanya tadi disebut sebagai tipe data bentukan. Karena artinya kita membuat tipe data baru. Ya, membuat tipe data baru yang berasal dari berbagai macam jenis tipe data. Ya. Jadi ini adalah tipe datanya mahasiswa, variabelnya MHS1. Oke. Nah, kemudian kalau ingin memberi nilai, caranya di sini ya, perhatikan. Kita panggil variabelnya di sini MHS1 ya. Kemudian kita mau memanggil elemen struct NIM ya. NIM ini kan tadi adanya di dalam struk mahasiswa ya. Oke. Nah, ini ya. Ada NIM, nama, alamat, nilai. Nah, caranya di sini kita panggil nama variabelnya dulu, MHS1, kemudian ada titik. Ini juga nanti mirip-mirip kalau kalian belajar OOP ya. Jadi kita manggil apa namanya objeknya ya. Nah, ini ada NIM, kemudian baru diisi sesuai dengan jenis tipe datanya. Jadi kalau NIM tadi integer berarti langsung aja dibuat angka. Kalau nama tadi string berarti pakai petik 2. Kemudian nilai tadi float berarti pakai titik ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk memberi nilai pada struknya. Oke, jadi sedikit berbeda dengan array kemarin ya cara memberi nilainya ya. Jadi kalau array kemarin kita memberinya berdasarkan urutan indeks, kalau ini berdasarkan urutan elemennya ya atau variabelnya ya yang ada di dalam struct tersebut. Oke, sampai di sini bisa dipahamin? Bisa. Bisa ya? Gampang ya? Oke, jadi nanti kita bisa lebih bervariasi lagi ya untuk buat programnya kalau sudah ada array, sudah ada struct. Oke. Nah, kemudian berikutnya bagaimana cara mengakses nilainya? Nah, ini juga hampir sama ya seperti memberi nilai. Untuk mengakses elemen struct, pastinya dilakukan secara tiap variabelnya ya. Jadi misalkan kayak tadi NIM, alamat, dan seterusnya. Nah, itu caranya dengan menyebutkan nama variabel struct-nya dulu, kemudian diikuti dengan operator titik. Nah, variabel struct-nya apa? Tadi kan MHS1 ya, kemudian titik, baru panggil nama anggotanya atau nama variabel yang ada dalam struk mahasiswa. Oke, ya, ini ada suara-suara masuk ya. Oke, jadi mirip seperti memberi nilai ya. Dia pakai titik juga. Seperti ini tadi. Oke, jadi sampai di sini, ini sudah muncul nilai yang tadi kita kasih. Ya, akan muncul di cout yang ini. Oke ya, bisa dipahamin ya. Jadi konsepnya sih mirip seperti array, hanya saja ya beda sintak cara manggilnya ya. Oke.
Oke. Nah, ini ada contoh dalam bentuk program secara utuh mengenai struk mahasiswa ya. Ini nanti bisa sambil kalian coba ya di praktek mandiri. Nah, yang jelas di sini yang perlu diperhatikan langkah awalnya kita buat deklarasi struknya ada di luar fungsi utama ya. Ya, jadi si struk ini berada di luar fungsi main. Oke, kemudian baru di dalam fungsi main itu kita buat variabel tipe struk mahasiswa. Ya, tadi ada dua variabel, di sini ada MHS1 dan MHS2. Lalu kita beri nilai ya. Caranya seperti tadi ya, panggil variabelnya apa, MHS1, kemudian titik nama anggota struknya ya. Nah, baru setelah itu ditampilkan satu-satu seperti ini. Oke, nah ini belum lengkap ya sebenarnya ya, baru menampilkan yang MHS1. Nah, kalian bisa lanjutkan untuk yang MHS2-nya ya. Jadi gampang lah ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi cara berikutnya ya untuk membuat deklarasi sebuah struct menggunakan kata kunci type def ya. Type def ini adalah kata kunci untuk mendefinisikan tipe data baru. Jadi si struct ini tadi kan tipe data baru ya. Nah, kita bisa menggunakan kata kunci type def di depan struct ya. Seperti ini contohnya. Nah, jadi ada struct mahasiswa tadi, kita tambahkan type def di depannya. Kita lihat ya nanti perbedaannya dengan yang sebelumnya ya, yang tanpa menggunakan type def. Jadi di sini dia langsung dibuat variabelnya ya. Setelah kurung kurawal tutup, kita langsung buat ada nama variabelnya adalah mahasiswa ya. Sehingga bukan variabel ya, tapi ini semacam apa ya? Yang nantinya akan menjadi tipe data bentukannya ya. Tipe data bentukan. Sehingga untuk menggunakan struct ini caranya kita buat variabelnya yang MHS1, MHS2 tadi, tipe datanya adalah mahasiswa yang ambilnya dari sini. Ya. Perhatikan perbedaannya dengan yang ini ya. Ini kan M-nya besar, ini M-nya kecil. Nah, jadi mahasiswanya ini ngambilnya yang dari sini. Yang dia sudah dibuat tipe data mahasiswa. Ya. Jadi yang mahasiswa M kecil ini adalah tipe data baru dari struct mahasiswa. Bisa dipahamin untuk penggunaan type def? Jadi kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi ya, perbedaannya dia di sini tidak ada type def ya. Kemudian di sini belum dibuat deklarasi mahasiswa untuk tipe data bentukannya ya. Nah, untuk membuatnya berarti ini saya back yang tadi ya, slide yang sebelumnya biar ingat. Nah, ini yang tanpa type def ya. Jadi, di sini tidak dibuat dulu mahasiswanya. Oke. Nah, kemudian di dalam fungsi utamanya ini kita langsung panggil nama struknya ya, struk mahasiswa. Oke, jadi itu baru dibikin variabelnya. Ya, sementara kalau ini tadi dia buat dulu semacam tipe data mahasiswa, kemudian yang dipanggil untuk membuat variabelnya ya si mahasiswa ini ya. Oke, bisa dilihat ya perbedaannya. Sebenarnya sih sama aja ya, kalian lebih enaknya pakai yang mana, itu bisa semua. Nanti kita bisa coba di programnya ya. Nah ini contohnya yang tanpa type def ya. Jadi nanti bisa dicoba untuk diubah ya menjadi type def. Nah kalau yang tanpa type def tadi kan langsung aja struct ya. Kemudian di dalam fungsi utamanya baru kita panggil struct mahasiswa, kemudian variabelnya MHS1, MHS2. Nah ini contoh yang input dari keyboard ya. Jadi kalau yang sebelumnya tadi kan langsung diisi di dalam program. Nah, kalau yang ini berarti kita pakai cin. Nah, sebenarnya sama aja caranya. Tinggal kalian tambahkan aja cin ya di sini. Baru panggil nama variabelnya MHS1.
kemudian yang mau diisi itu bagian apanya ya. Nah, ini ada MHS1 titik name, kemudian ada MHS1 titik nama. Nah, ini ada semacam tambahan kode namanya flush ya atau flash ya bacanya. Flash stdin. Nah, ini kalau kalian yang sudah pernah mendapatkan pelajaran dasar pemrograman C++, mungkin tahu ya gunanya apa ini si flash ini. Ada yang tahu? Pernah dengar atau mungkin pernah melihat contoh program yang ada flash-nya? Yang ini? Belum ya? Belum. Belum, Bu. Mungkin bisa sambil browsing ya. Jadi intinya kalau misalkan program ini dijalankan ya. Nah, kita perhatikan di sini kan yang di-input itu pertama ada name. Name itu kan integer ya di sini ya. Nah, kemudian input berikutnya ada nama. Nama di sini adalah string ya. Nah, kenapa di sini ada flush ya atau flash? Nah, kalau kalian mungkin browsing sekilas lah ya. Jadi ini kaitannya dengan buffer ya, buffer apa namanya kayak memori sementara yang menampung apa namanya program ya atau jadi misalnya kayak kita nginput suatu nilai dari keyboard ya. Ini kan biasanya di buffer itu masih ada kayak nilai sementara yang ditampung ya di memori buffernya. Nah, kalau misalnya ini nggak pakai flash ya, jadi ketika kita input nama, di mana nama ini adalah string ya, biasanya nanti dia masih ada nyimpen apa namanya karakter yang tadi ya, yang sudah kita input. Nah, jadi ketika kita mau input yang baru lagi ya, alamat, ini dia tidak bisa ya karena masih ada memori buffer sebelumnya. Nah, si flush inilah gunanya membersihkan memori itu ya supaya bisa bersih dan bisa diinput lagi data baru. Ya, ini sebenarnya kasusnya lebih ke input string ya. Kalau integer biasanya sih nggak masalah ya. Jadi kalau kalian misalnya nanti nyoba inputnya itu integer, kemudian integer lagi itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya integer, terus nanti ada string, terus input lagi string, biasanya nanti ada masalah ya kalau nggak pakai flush ya di buffernya. Nah, sehingga nanti si flush ini dia akan menghapus memori sementara dari data input sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itulah ya penjelasannya ya. Nah, kalian mungkin bisa sambil browsing-browsing lah kata-katanya gimana. Oke? Siapa nih? Suaranya putus-putus. Ada yang mau menanggapi? Siapa tadi? Nggak ada ya? Atau kalau mau ngomong bisa lewat chat ya. Misalnya tadi suaranya agak putus-putus, jadi lebih enak pakai chat aja. Oke, jadi itu tadi sekilas ya untuk tambahan kodenya. Sehingga di alamat pun kita perlu pakai flush juga. Kenapa? Karena si alamat ini dia tipenya string. Ya, jadi kita mau menghilangkan atau menghapus dulu memori yang sementaranya, baru kita input lagi nilai baru ya di sini. Oke, jadi itu jadi nanti kalaupun dijalankan programnya ya sebenarnya sih biasa ya menginput nilai gitu. Nah, ini ada kayak semacam latihan ya. Tampilkan nilai masing-masing elemen struct yang telah diinput. Nah, ini kan programnya masih menginput ya, belum menampilkan. Nah, kalian nanti bisa menambahkan kode programnya ini untuk menampilkan hasil nilai inputnya. Ya, kebayang ya? Oke, bisa ya. Jadi nanti ini latihannya mungkin bisa dicoba ya untuk praktek mandiri. Ya, kalau yang sekarang saya sampaikan yang teorinya dulu ya. Atau mungkin mau sambil dicoba dulu nih, biar lebih kebayang di programnya ya. Oke, ini yang arah ya. Bentar. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Saya ganti layar dulu ya.
Ada? Masih pada diam? Oke, ini ada contoh yang tadi, struk mahasiswa input ya. Ini langsung saya kasih contoh yang input aja ya, struk mahasiswanya ya. Jadi kalau yang sebelumnya tadi kan hanya menampilkan. Nah, sekarang yang input kita coba sekalian ngetes yang ada F-lusnya tadi ya. Nah, ini udah ada si outnya ya, langsung saya tampilkan ya. Oke lah, mungkin nanti kalian bisa sambil mencoba juga ya. Jadi di programnya ini sudah ada si outnya ya, yang tadi ada di slide ya tugasnya. Oke, ini saya coba dulu ya tampilkan. Ini udah kelihatan? Kelihatan. Ya, ini saya tutup dulu yang lain nih. Oke, nah di sini tadi kan kita inputnya pakai keyboard ya. Berarti sini saya sudah buat pakai check-in. Nah, ini tadi ada F-lusnya ya. Oke, mungkin ini kita coba komen dulu ya, biar tahu nanti efeknya gimana. Oke, ini saya jalankan ya. Oke, kemudian kita input sesuai dengan tipe datanya ya. Kalau ini berarti integer, kemudian nama. Nah, nama ini kan bisa aja pakai spasi ya. Kita coba pakai spasi ya. Oke, kelihatan ya di sini ya. Jadi ketika kita selesai menginput nama, kemudian mau menginput alamat, dia kayak loncat ya. Kayak loncat. Nah, itu tadi karena masih ada buffernya ya. Masih ada memori apa namanya yang di dalam buffer itu masih ada memorinya. Nah, sehingga kalau di sini kita tambahkan flus tadi, ya. Oke, ini misalnya tadi pakai spasi ya. Nah, lihat ya perbedaannya ya. Berarti dia masih bisa menginput nilai alamat. Oke, kemudian kita coba enter lagi. Masih bisa ya untuk input nilainya. Berarti si F-lusnya ini dia sudah bekerja ya. Untuk nilai dia tipenya float, berarti kita buat desimal. Oke, seperti itu. Nah, ini baru ditampilkan. Oke, nah ini saya kurang tahu juga ya. Kalau diperhatikan di sini bagian nilai alamat kan harusnya jalan-jalan ya. Tapi entah kenapa kalau di sini saya pakai spasi, seolah-olah dia putus ya. Nggak kebaca lagi nilai setelah spasinya. Jadi yang muncul cuma jalan aja. Nah, ini juga Ayla Gema juga sama ya. Oke, mungkin penyebabnya karena kita nggak pakai ini ya, getline yang kemarin ya. Di sini kan cuma pakai check-in aja. Masih ingat kan ya yang getline ya? Iya Bu, pakai guideline. Iya, Iya jadi Bu. nggak pakai getline. Jadi kalau misalkan mau pakai spasi berarti harus pakai getline. Nah, nanti mungkin bisa dicoba-coba ya, diubah programnya kalau pakai getline nanti seperti apa. Oke, sebenarnya ada ya contoh nanti yang pakai getline ya. Oke, ini kita masuk dulu ke slide yang berikutnya ya untuk contoh struct tipe array ya. Ini saya langsung aja ya munculin aja. Oke ya, jadi tadi kalau yang pertama contoh struct-nya itu masih dalam bentuk tipe variabel ya, semua elemennya. Nah, sekarang kita coba struct ini kan dia bisa berisi berbagai macam tipe data ya, termasuk di situ array. Nah, jadi kalau yang struct mahasiswa tadi, kita buat atribut di dalamnya ini adalah array, jadinya seperti ini. Ya. Nah, jadi ada array name, size-nya 9, kemudian nama, size-nya 10, alamat,
Dan yang terakhir ini cuma variabel biasa ya, IPK. Oke, nah kita lihat di dalam fungsi utamanya, ini saya pakai yang type def ya. Nah, lihat sebentar, ini harusnya jangan ada type def karena nggak ada mahasiswa di sini. Oke, mungkin ini nanti saya koreksi ya. Ini harusnya bukan type def, tapi langsung aja struct mahasiswa. Kecuali kalau mau pakai type def, berarti nanti ini dibikin variabel ya di sininya ya. Paham ya? Jadi cara manggilnya pun nanti di sininya sesuai dengan variabel yang dibuat di sini. Ya, jadi ini saya hapus aja mungkin nanti ya type def-nya. Nah, jadi untuk yang proses inputnya di sini pakai cin. Nah, ini ada pakai getLine ya untuk yang nama. Nah, kalau dilihat di situ ketika menggunakan getLine berarti cara manggilnya nama variabelnya MHS titik nama elemen struct-nya. Ya, di sini ada nama. Nah, kemudian karena nama ini array ya, kita isi size-nya di sini ya, koma 10. Ya, tetap pakai flus tadi ya, supaya dia tidak loncat. Nah, kalau seperti ini, sepertinya bisa pakai spasi ya. Jadi kalau namanya mau ada spasi, dia masih bisa tampil ya di sini ya. Nah, ini kita lihat cara manggilnya pun sama ya sebenarnya. Pakai titik, disesuaikan namanya. Hanya saja ini nggak pakai bentuk array ya, langsung aja panggil nama, kemudian ada NIM, ada IPK, ada alamat. Nah, ini langsung aja saya coba ya di programnya untuk yang input array. Ya. Oke, udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ya. Sudah, Bu. Jadi yang tadi kan kita mau membuktikan yang si getLine ini ya. Apakah dia bisa pakai spasi ya? Oke, ini kita coba. Oke, NIM-nya bisa karakter ya. Berarti bisa angka, bisa huruf. Misalnya ini, terus alamat, nama ya. Kemudian alamat, IPK. Oke. Nah, kita tampilkan ya. Setelah input, kita tampilkan hasilnya. Oke. Lihat ya, untuk spasi setelah Ayla ini dia muncul ya. Oke, yang jalan-jalan juga muncul. Nah, jadi tadi bisa diakalin menggunakan getLine ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, getLine ini sebenarnya dia bisanya membaca tipe char. Sehingga tadi saya buat dia menjadi char ya. Kalau yang sebelumnya kan tadi string ya. Nah, ini. Ya, jadi di sini saya buat dia menjadi array tipe char, sehingga yang dibaca itu adalah per karakter. Termasuk si spasi kan karakter ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau mau menginput menggunakan spasi. Oke, sampai di sini bisa dipahamin? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi nanti tinggal dicoba supaya bisa lebih paham. Kalian juga bisa modifikasi lah struct-nya ini ya. Kira-kira mau buat apa nih di dalamnya gitu ya. Oke, ini struct-nya sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Jadi lebih banyak ke latihan. Kayaknya kita bisa selesai lebih cepat ya. Nah, ini ada latihan nih. Oke. Ini latihannya nanti dicoba di praktek ya. Oke. Nah, buatlah struct bernama lingkaran yang di dalamnya terdapat elemen atau variabel untuk menghitung luas lingkaran. Nah, jadi struct ini tidak hanya untuk menginput dan menampilkan nilai ya, tapi dia juga bisa ada proses perhitungan. Contohnya di sini menghitung luas lingkaran. Jadi pertama, kita tentukan dulu elemen yang ada dalam struct lingkaran itu apa saja, yang ada hubungannya dengan menghitung luas lingkaran. Ya. Jadi kebayang ya, yang di dalamnya itu nanti ada, nah ini udah dikasih tahu nih, ada jari-jari ya,
kemudian ada luas ya. Oke, jadi nama straknya lingkaran, di dalamnya ada jari-jari, kemudian luas. Nah, baru setelah itu kalian coba buat deklarasi straknya ya, mau pakai type def atau tidak pakai type def. Kemudian nanti nilainya itu berarti di input ya, dari keyboard ya, input nilai jari-jari. Nah, setelah di input baru dihitung. Nah, kalau untuk menghitung rumus ini sih sebenarnya konsepnya sama ya, dengan apa namanya, cara biasa, hanya saja kalau strak kan cara manggilnya beda ya tadi ya, ada titiknya gitu. Rumusnya sih tetap sama. Jadi untuk rumus luas itu, oh ya ada pi ya, pi-nya itu adalah 3,14 ya, berarti pi kali jari-jari kali jari-jari ya, Iya, Bu. bener ya? Nah, jadi di sini kalian bisa pakai namanya konsep konstanta, di mana konstantanya itu adalah pi tadi. Oke, kebayang? Kan kita udah belajar konstanta ya. Jadi konstanta itu adalah sebuah nilai yang tetap. Nah, contohnya pi ini kan nilainya pasti 3,14 ya. Ya sebenarnya sih 3 komanya tuh ada panjang ya, tapi kalau misalnya dibulatin aja kita ambilnya yang 3,14. Nah, ini kalian bisa pakai konsep konstanta di sini untuk apa namanya deklarasi pi-nya ya. Ya itu sebenarnya di rumusnya sih. Jadi nggak ada kaitannya dengan straknya. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan elemen strak, tapi kaitannya dengan rumus. Ya. Jadi pakai rumusnya itu coba menggunakan konstanta. Oke, bisa dipahamin untuk latihan yang nomor satu Bu, maaf kalau untuk rumusnya di dalam strak atau di di luar bawahnya strak. lagi? Oh, di luar. Heeh. Jadi straknya itu hanya untuk mendefinisikan elemennya aja, ya. Kebayang ya? Jadi di dalam fungsi utama itu nanti kalian akses straknya, input nilainya, kemudian hitung menggunakan rumus luas lingkaran, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ini mirip seperti strak mahasiswa ya. Jadi tinggal menginput nilai aja. Nah, di sini ada buat strak bernama kendaraan yang di dalamnya terdapat elemen atau variabel merek kendaraan. Nah, ini perlu ditentukan juga ya tipe datanya apa ya. Jenis kendaraannya artinya bisa motor, bisa mobil gitu ya. Kemudian nomor rangka. Nah, kalau nomor rangka ini dia bisa campuran ya. Bisa angka, bisa huruf ya. Bener nggak? Atau Ya, huruf Bu. atau angka semua? Campuran, Bu. Campuran ya. Oke, berarti tipenya Huruf sama angka. oke, tipenya berarti huruf huruf semua ya. Oke. Nah, kemudian nomor plat kendaraan. Nomor plat juga sebenarnya nggak cuma angka ya. Di sini nggak ada angka ya. Oke, jadi ini tipe datanya tidak ada integer ya. Campuran semua ya. Nah, ini ya. Jadi kalian perlu perhatikan juga tipe datanya. Kemudian nanti untuk inputnya juga seperti tadi ya. Kalau misalnya perlu pakai spasi atau tidak. Kemudian beri nilai tiap elemen strak. Oh, ini tidak perlu input ya. Jadi langsung diberi nilai aja ya di programnya, baru tampilkan. Jadi ini lebih mudah ya, nggak perlu pakai input keyboard. Kalau yang input keyboard kan yang ini tadi nih, ya. Oke, jadi ini ada latihan untuk kalian nanti bisa lebih paham ya. Nah, nanti latihannya ini mungkin bisa disubmit ya setelah kalian hari Jumat besok ya. Jumat besok itu mungkin ikut PKM dulu ya, acara sosialisasi, baru Jumat depannya itu sekalian dengan yang tugas kelompok kemarin ya. Jadi tugas kelompok yang kemarin tuh oke lah Jumat depan lah ya, sekalian dengan latihan yang strak ya. Berarti latihan yang strak ini sekalian jadi tugas kelompok juga aja ya, biar saya nggak terlalu repot koreksinya. Oke, setuju nggak jadi tugas kelompok juga? Ibu jadi ngumpulinnya minggu depannya lagi gitu. Semuanya. Iya, Jumat depan. Iya. Ya, Iya. sekalian sama yang kemarin ya, yang arai. Jadi berhubung waktunya ditambah, tugasnya juga jadi ditambah ya. Oke, nanti jangan lupa ini ya, kalau kalian ada diskusi melalui Zoom atau mungkin video conference lainnya, itu di screen capture ya.
Jadi itu bisa dijadikan laporan juga ya. Kalian apa namanya? Selain menjawab latihan atau tugas, terus nanti ada laporan dalam bentuk Word-nya atau mungkin PowerPoint. Di situ ada screen capture kalian diskusinya ya. Seperti itu. Oke, nanti saya kasih deskripsinya lah ya, supaya lebih jelas ya. Oke, sampai di sini saya bisa lanjut ya. Di terakhir ya, untuk struct. Nah, jadi struct ini, oke, ini ada 2 lagi ya. Oke, jadi kalau kemarin kita bahas ada looping yang bersarang, kemudian seleksi kondisi juga bisa bersarang, ternyata struct juga bisa ya. Nah, di sini contohnya misalkan kita mau membuat sebuah struct keterangan waktu ya. Ada date, time, sama login. Nah, jadi kita ingin supaya tahu waktu login itu kapan tanggalnya, kapan jamnya. Nah, di sini kita buat ada struct date. Oke, kemudian ada variabel date, apa ini? Tanggal ya, tanggal, bulan, dan tahun. Oke, tipenya integer. Kemudian ada struct waktu, satuannya adalah jam, menit, detik. Dan yang terakhir ada struct login, di mana di dalamnya ada struct date sama time. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan di situ, selain dia punya variabel ID, dia juga ada struct bersarang ya. Jadi yang date ini tadi yang ini, kemudian yang time-nya yang ini. Nah, kemudian dia bisa membuat variabel baru ya dari tipe data date. Ini kan sudah jadi tipe data ya. Nah, nama variabelnya adalah tanggal login untuk date, kemudian waktu login untuk time. Oke. Sampai di sini kelihatan ya di mana bersarangnya ya. Halo? Iya, Bu. Oke, jadi yang namanya struct dapat dibuat bersarang berarti kalau untuk contoh di sini yang bersarang yang mana? Yang struct apa yang bersarang? Gimana, Bu? Oke, Yang ini yang login jawab bukan, Bu? iya, yang login ya. Yang login ini yang bersarang. Kalau yang date sama time ini mah nggak bersarang ya. Yang bersarang adalah login karena dia pakai yang date sama time. Oke, jadi itu. Nah, kemudian cara menggunakannya gimana? Nah, ini kita lihat lagi ya di contoh programnya. Nah, ini. Berarti ini di input ya, C-in. Nah, untuk menggunakannya sama ya konsepnya. Jadi tadi variabelnya itu kan oke. Jadi yang kita pakai di sini adalah struct login ya, karena login ini kan dia mencakup semua struct ya. Ada date, ada time, sehingga yang kita buat variabelnya adalah login user 1 ya. Jadi misalnya di sini variabelnya adalah user 1 dengan tipe data login. Oke. Baru setelah itu kita input ID, di mana ID ini adalah elemen yang ada di dalam login ya. Nah ini. Sehingga dia tinggal panggil aja user1.id ya untuk inputnya. Nah, kemudian untuk yang tanggal ya, tanggal ini kan karena dia nested ya. Dia tanggal itu nested di dalam struct login. Kita mau mengakses elemen yang ada di dalam tanggal. Elemennya adalah yang ini. Ada DD, MM, YY. Nah, gimana caranya kalau manggilnya dari struct login? Nah, kita lihat ya. Caranya di situ pertama sebut dulu variabelnya ya, user 1, kemudian nama apa? Variabel yang ada di dalam struct loginnya ya. Jadi di situ kan namanya tadi tanggal login ya. Tanggal login. Jadi kalau kalian lihat, saya balik lagi ya. Nah, ini ya. Tanggal login ya untuk nama variabelnya
Sehingga ini harus disebutkan juga di sini. Tanggal login. Baru setelah itu titik panggil elemen yang sebenarnya yang ada di dalam struct tanggal ya atau date. Jadi kelihatan bertingkat ya cara manggilnya ya. Pertama dari variabelnya dulu ya yang ini, kemudian nama variabel di dalam struct login, baru setelah itu nama variabel di dalam struct date. Tuh. Bisa dipahamin sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, oke. Nah, jadi kalian perhatikan aja tingkatan variabelnya. Pertama, variabel yang satu yang di sini, kemudian ini variabel yang dua yang ada dalam login ya, kemudian variabel yang terakhir ada dalam date sendiri. Sama seperti yang ini juga, tinggal diganti aja ya, nama variabel akhirnya apa. Nah, begitu juga untuk yang waktu ya, yang jam, menit, dan detik. Karena dia adanya di dalam struct login, berarti kita harus definisikan dulu nama variabelnya. Nah, di sini nama variabelnya adalah waktu login. Ya, yang ada di dalam struct login ya. Oke, ini ada yang keluar masuk ya. Nah, ini ya, ini kan nama variabelnya waktu login. Ya. Oke, jadi seperti itu untuk cara memanggil struct bersarang. Oke, nah ini udah ya check-in, ini sudah di-input. Nah, untuk menampilkannya sih gampang juga ya, tinggal copy aja ini sama ya, user 1, tanggal login, DD. Oke, gampang ya. Nah, ini ada tambahan. Tampilkan waktu login ya. Karena ini kan yang ditampilkan baru ID sama date ya. Sementara waktu loginnya belum. Nah, ini kalian nanti lengkapi di kode programnya ya. Tambah lagi mungkin sekitar 1 baris lah ya, seperti ini. Oke. Lumayan nambah lagi ya latihannya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Saya stop dulu deh, biar enggak ya. Ada? Bisa dipahamin tadi? Bisa, Bu. Bisa ya? Yang lain gimana? Coba saya mau lihat deh, yang sudah paham bisa raise hand. Mau mastiin ini nyimak apa enggak nih? Yang belum raise hand berarti saya tanya, nggak pahamnya di mana? Lagi mencerna, Bu. Oke, lagi mencerna apa ya? Ikonnya ya? Kalau yang raise hand kan udah paham. Ibu mau nanya, Ibu. Oke. Siapa nih? Raden ya? Iya, Ya, gimana? kan tadi itu yang ada F plus ya, Bu ya. Apa? Yang F plus. Oh Yang iya, ya, F plus. kan ada stdin, ada std out. Itu ya apa, Bu, bedanya, Bu? Iya, kalau stdin, berarti in-nya tuh input, out-nya output. Jadi kalau stdin kan dia untuk proses input. Tadi kalau yang di latihannya pakai stdin ya. Ya, stdin. Karena kita kan input tadi. Stdin. Kalau nggak output sama yang lihat hasilnya berarti harus pakai std out dulu. Enggak sih kalau ini. Selama dia nggak masalah sih nggak perlu pakai std out. Ya, kalau yang dicontoh tadi ya. Tapi kalau kalian mau ngulik-ngulik sih nggak masalah ya. Jadi biar tahu juga gunanya apa sih si std out itu. Ya, cuma kalau tadi sih karena udah nggak masalah ya, bisa muncul semua walaupun dia ada spasi. Jadi ya nggak perlu pakai itu. Ya, Bu, Mas. Makasih, Bu. Oke, mungkin ada yang sudah sambil browsing-browsing juga ya, gunanya F plus tadi apa ya. Bisa lebih paham ya. Oke, berikutnya ada ini tadi yang apa? Resen tadi berapa orang ya? Kok udah pada turun? Bu mau nanya, Bu. Oke, gimana? Kalau programnya udah ngerti, Bu. Cuman itu apa tadi teh? Masih belum paham sama fungsinya, Bu. Jadi struct teh gimana, Bu? Kalau ngeliat dari programnya malah lebih ribet gitu. Cuman kalau dari tampilan hampir sama kayak sebelumnya gitu. Oke, yang mana nih, Ilham? Yang ribetnya di mananya?
Kalau dari programnya kan jadi kayak lebih banyak gitu, Bu. Mm-mm. Jadi fungsi struct itu buat apa, Bu? Tadinya gitu, Iya. utamanya. Jadi tadi ya kembali ke definisi struct. Kalau di situ ada suatu objek di mana di dalamnya ada banyak variabel dengan berbagai tipe data, kita kan repot ya kalau misalnya harus bikin satu-satu ya. Jadi misalnya kan tadi contoh awalnya seperti ini ya. Jadi misalnya kalaupun dia array ya yang hanya menampung data yang sama, kalau tiba-tiba ada tipe data yang baru, berarti kita harus bikin lagi array baru gitu. Nah, dengan adanya struct, kita cukup membuat satu struct di mana dalamnya sudah ada banyak tipe data dan variabel. Gitu, Ilhan. Jadi biar programnya itu lebih apa ya, lebih efektif juga ya, lebih secara apa namanya, logika juga lebih enak sih nanti. Kalau kita mau mengakses elemennya ya tinggal panggil aja struct-nya, kemudian nama elemennya apa gitu ya. Jadi nggak satu-satu seperti ini. Sebenarnya sih tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau array kemarin kan karena dia kaitannya nilainya sama, tapi dia bisa menampung lebih banyak nilai ya untuk tipe data yang sama. Nah, itu kebutuhannya juga berbeda. Gitu, Ilhan. Atau tadi ya, kalau nanya struct itu sebenarnya apa sih nanti gunanya? Nah, kalau untuk di konsep pemrograman tahap lanjut, nanti kalian akan belajar yang namanya kelas ya, dan objek. Nah, si struct ini sebenarnya mirip seperti konsepnya kelas objek itu ya, di mana di dalamnya nanti ada banyak atribut. Nah, inilah yang disebut dengan atribut itu bisa aja kayak name, nama, alamat, nilai. Nah, jadi seperti itu penggunaannya. Oke, gimana Ilhan? Ya, Bu, paham, Bu. Ya, ya jadi kalau misalkan nanti masih bingung di programnya sih, karena ini kan contohnya masih apa ya, caranya masih satu-satu ya, ngisi nilainya dan manggilnya. Jadi mungkin kayak tadi, kok kayaknya panjang sih, apalagi dia yang bagian nested ya. Nah ini, ya memang dia cara manggilnya harus seperti ini, jadi kesannya kayak lebih panjang ya, karena harus bertingkat manggil variabelnya. Oke, ini kelihatan banyak karena satu-satu ya kita inputnya. Nah sebenarnya nanti bisa ada looping ya, di dalam struct juga kita bisa pakai looping. Nah nanti kita coba ya, supaya bisa kelihatan lebih singkat ya. Nah ini masuk ke array berarti ya. Tadi kita sudah sempat bahas array ya. Oke. Nah, untuk yang pakai looping ya, berarti di sini kita coba pakai struct bentuk array ya. Tadi udah nested, sekarang yang bagian struct array. Oke. Nah, untuk struct array ya, kita ambil contohnya kembali lagi mahasiswa ya. Misalnya kita mau menginput 3 data mahasiswa tanpa harus membuat variabel MHS1, MHS2, dan MHS3. Nah, itu bisa ya. Caranya kita buat definisi struct itu menjadi array, struct mahasiswa ya. Nah, jadi tadi namanya mahasiswa, kemudian kita buat ada array MHS ukuran 3. Jadi tipe data array mahasiswa ini adalah mahasiswa ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahamin untuk deklarasi awalnya dulu. Bisa, Bu. Lemes amat suaranya. Yang lain gimana? Ini pada nyimak nggak? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Ya, Iya. Bu. Ya. Nah, kita coba ya untuk cara menampilkannya ya dan menginput pakai looping. Nah, ini. Jadi tadi struct mahasiswa sudah dibuat, terus kita buat deklarasinya menjadi bentuk array dan cara menginputnya kita pakai looping. Ya, ingat kalau array kan kemarin bisa pakai looping ya. Nah, caranya sama ya, looping seperti kemarin kita buat nilai awal i-nya 0, i kurang dari 3, i plus plus, dan proses inputnya di sini sama dengan memanggil elemen struct yang sebelumnya. Hanya saja ketika apa namanya di sini manggil array ya kita buat size-nya menjadi i ya, mirip seperti array ketika kemarin kita belajar ya. Nah, hanya saja di sini ada titik, kemudian nama variabel yang mau kita isi.
Ya, jadi ada MHS, ini ngambil dari sini ya, array MHS yang kita buat. Oke, kemudian nah ini ya MHS, ini ngambilnya dari sini ya, nama array MHS. Kemudian I ini adalah ukurannya, kemudian titik nama elemennya yang mau kita isi. Ngambilnya dari sini ya. Oke, sama juga dengan yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya mau ngisi NIM berarti ya tinggal dipanggil aja arraynya MHSI, nama elemennya NIM. Ya. Baru setelah itu mau menampilkannya kita pakai looping juga. Ya sama seperti yang input ya, tinggal diganti aja di sini jadi cout MHSI titik nama, MHSI titik NIM, MHSI titik IPK. Nah, hanya saja kalau ini tuh kelemahannya tadi ya, tidak bisa pakai spasi ya, CIN-nya. Nah, jadi ini hanya bisa menginput nama yang tidak ada spasi. Ya, karena namanya di sini string ya di sini ya. Nah, itu. Nah, mungkin kalian bisa ulik-ulik nanti ya gimana caranya biar bisa pakai spasi ya. Oke. Nah, kemudian ini apa nih? Oh, ada lagi latihan ya. Coba dari yang tadi ya, struct yang date, time, dan login, ubahlah menjadi struct tipe array yang dapat menginput 3 data. Nah, jadi tadi yang contoh struct date, time, login kan yang nested ya. Nah, itu kalian coba diulik-ulik supaya nilainya itu menjadi apa namanya tipe array ya. Tipe array. Berarti yang perlu dilihat itu ukurannya 3, kemudian nama arraynya apa ya. Jadi nanti tinggal diubah aja di apa namanya di programnya ya. Yang tadi. Wah, ini lumayan ya latihannya ya. Jadi kalau dihitung tadi ada berapa ya latihannya ya? Bentar. Oke, ini udah selesai ya. Nah, jadi untuk struct ini latihannya kalian coba kerjakan secara kelompok ya. Intinya sih ngulik ya, ngulik-ngulik yang sudah ada di slide. Ini ada 1, 2 ya, nested. Kemudian ini, oh ini gampang, ini cuma nambahin ini aja sih. Nilai yang telah diinput ya, berarti tadi udah ini sebenarnya si out ya. Oke, ini 3. Terus tadi ada latihan yang 2 soal ya, yang serak lingkaran ya. Nah ini ya, jadi ada 5 ya. Nah itu, kalian bisa coba-coba secara kelompok. Tinggal dibagi-bagi tugasnya ya. Kalau misalkan nanti di bagian deskripsi PowerPoint-nya itu ada nama anggota, ya, ketua juga boleh ya. Nah, plus deskripsi pekerjaannya apa saja yang sudah dilakukan ya. Jadi itu untuk apa namanya tugas kelompoknya hari Jumat besok ya. Jumat besok, Jumat depan ya. Oke, sudah selesai nih setelah bahasannya. Ini kita bisa lebih cepat ya. Oke, sampai di sini gimana? Serak? Masih harus dipelajari, Bu. Oke, Bu, jadi ya. tugasnya teh Bu ada 5 dari PPT itu, terus apa lagi Bu? Yang array kemarin 2 ya. Array itu. Ya. Ya. Jadi 7 ya. Oke, anggotanya kemarin ada berapa? Ada 4 orang, Ibu. Oke, 4 ya. Ada yang 5 nggak? Ada, Bu. Oke, 4, 5 ya. Ya, tinggal dibagi aja ya, gimana cara baginya. Ya, setidaknya setiap orang tuh punya tugas lah ya, jangan tidak ada sama sekali ya. Entah dia mengerjakan soal yang mana, yang penting di situ kalian ada pembagian tugasnya ya. Oke, cukup ya. Ada lagi yang Bu, mau ditanya ya? tadi teh Bu katanya Ilhan, ibu teh bilang Ilhan belum ini Bu, belum ngisi itu. Oh, yang ini ya, soft skill ya. Udah Ya belum tadi, Bu? Soalnya Ilhan udah Bu. Kalau dari Ilhan sebentar, hari soalnya itu, tadi misi hari kosong kemarin, ya. minggu kemarin. Oke, ini recordnya saya stop dulu ya.